Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan, kelas Hukum Tata Negara I. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyimpulkan materi yang telah Bapak berikan, yaitu 1. Tayamum, yang kedua imsak, yang ketiga tentang zakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tayamum. Tayamum adalah tindakan bersuci dari hadas kecil atau hadas besar tanpa menggunakan media air, tetapi dengan pasir atau debu. Tayamum ini dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Salah satu syarat sah salat adalah suci dari hadas besar dan kecil. Di sini saya akan menjelaskan tata cara tayamum. Yang pertama, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Yang kedua, dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan basmalah lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati, salah satunya dengan redaksi niat berikut. Yang keempat, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan. Jika ada cincin pada jari dapat dilepaskan secara sementara. Yang kelima, tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan hingga ujung-ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Yang ketujuh, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Yang ke-8, pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jari. Seperti setelah melakukan wudhu dengan air, usai tayamum juga dianjurkan untuk membaca doa bersuci. Selanjutnya, itu tentang imsak. Kata imsak berasal dari bahasa Arab, yakni amsaka yumsiku, imsaka, yang artinya menahan. Secara istilah, imsak merupakan waktu di mana seorang muslim yang sedang makan sahur harus menahan segala hal yang membatalkan puasa. Waktunya biasanya 10 hingga 15 menit sebelum adzan subuh. Imsak beberapa menit sebelum adzan merupakan perbuatan bid'ah, tidak ada dasarnya dalam sunnah, bahkan sangat bertentangan dengan sunnah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, dan makan serta minumlah sampai nampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai datang malam hari. Dalam hadis diberitakan bahwa pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diperintahkan untuk imsak kecuali kalau adzan subuh sudah dikumandangkan. Seperti diketahui bahwa adzan subuh pada zaman Rasulullah dikumandangkan 2 kali, menjelang subuh dan saat masuknya subuh. Adzan pertama dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah untuk membangunkan dan mengingatkan orang-orang, sedangkan adzan kedua dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Dalam hadis riwayatkan
dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua orang muhajirin, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Ibnu Umar berkata, tidak di antara keduanya kecuali ini turun, sedangkan yang satunya naik. Jarak dua azan itu sebentar saja. Materi selanjutnya yaitu tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Zakat berarti tumbuhan dan bertambah. Juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur, dan berkembang maju. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita selaku umat muslim telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukumnya zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan di Madinah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, setelah diwajibkannya puasa Ramadan dan zakat fitrah. Di dalam Al-Quran terdapat 27 ayat yang menjelaskan kewajiban salat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk. Kata Muhammad Daud Ali 1988 sampai 1990, zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu dan waktu tertentu untuk diberikan pada orang yang berhak, sedangkan yang saling berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi sosial. Syarat-syarat dilaksanakan zakat. Secara umum syarat orang yang wajib membayarkan zakat jika mampu adalah orang-orang dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, orang Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, berakal dan baligh. Yang keempat, berkecukupan, mampu secara finansial. Yang kelima, hartanya memenuhi nisab. Jenis-jenis zakat. Terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 so atau 1 so gandum bagi hamba dan yang
bagi hamba yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa, dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut diturunkan sebelum manusia berangkat menuju salat Idul Fitri. Yang kedua, termasuk ke dalam harta yang berkembang. Harta yang berkembang adalah harta yang dapat mendatangkan keuntungan dan manfaatnya bagi pemilik harta. Sekian dari penjelasan atau kesimpulan materi yang telah Bapak berikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.